Oke, jadi ini tugas yang kedua, teman-teman diminta untuk membuat rule set 2 dan rule set 3. Sebelum saya bahas rule set 2 dan rule set 3, saya akan menjelaskan kembali secara lebih detail lagi tentang rule set 1 ya. Jadi ini yang selalu harus dipegang untuk membangun KBS atau basis pengetahuan adalah ini ya langkah-langkahnya ya. Jadi yang warna hijau di sini adalah bagian yang sudah dilakukan pada PPT keempat itu ya, pada PPT keempat sudah dilakukan sampai membuat dependensi diagram. Membuat tabel keputusan dan menulis if then rule hanya sampai rule set 1 saja. Rule set 2 sama rule set 3 kita perlu melakukan 3 hal ini. Ya. Oke, bagian yang sudah dihijaukan ini akan saya bahas. Yang pertama adalah deskripsi masalah dan isolasi area. Nah, jadi saya gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh deskripsi masalahnya, ya. Deskripsi masalah itu biasanya dalam bentuk teks cerita, gitu ya. Terus kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar diagram blok. Jadi ini adalah blok diagram area permasalahan. Kemudian dari sini, kalau kita hitung kotaknya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus saya batasi, saya mau membahas 1 saja, gitu ya. Kenapa kok harus dibatasi? Karena sistem pakar itu harus spesifik. Kalau yang dibahas banyak, namanya bukan sistem pakar nanti, gitu ya. Jadi kita harus memilih bagian mana yang akan kita bahas. Jadi contoh di sini yang akan dibahas adalah service function aja, 1 kotak ini aja. Nah, 1 kotak ini saya gambarkan lagi lebih detail menjadi seperti ini. Jadi service function gitu ya. Di sini adalah service function HMO. Saya gambarkan lebih detail. Ternyata di dalam HMO itu service function-nya ada beberapa bagian misalnya ya, ada beberapa departemen. Jadi ada departemen yang menangani kasus baru, new case, ada yang menangani kasus lanjutan gitu ya, ada yang menangani informasi-informasi aja, dan ada yang menangani pendaftaran member. Jadi contoh seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita melakukan, kalau kita sudah melakukan analisa ya, analisanya sudah kita lakukan dengan baik. Oke, nah dari isolasi area ini kita bisa menentukan target keputusan. Jadi saya kembalikan ke atas. Nah, tadi sudah deskripsi masalah sama isolasi area. Sekarang saya membuat target keputusan. Target keputusannya itu bisa kita tentukan dari sini, gitu ya. Jadi target keputusannya saya tentukan adalah new case, follow up case, information other, sama non-member. Yang paling gampang, target keputusan itu apa? Target keputusan itu adalah output dari sistem pakar kita nanti. Gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya ada sistem pakar, saya berkonsultasi, kira-kira outputnya nanti ngomong apa? Oh, Anda sakit MAH misalnya. Nah, berarti target keputusannya nanti adalah ada sakit MAH, sakit apa gitu ya. Nah, di dalam sistem pakar ini nanti outputnya adalah Anda harusnya masuk ke pelayanan new case, pelayanan follow up case gitu. Sehingga target keputusannya adalah ini. New case, follow up case, information other, dan non-member. Ya. Nah, target keputusan ini kalau sudah kita tentukan, ada 4 tadi ya. Kalau sudah kita tentukan, selanjutnya 4 ini kita jadikan 1 kotak. Gitu ya. Jadi yang awalnya tadi 4, ada new case, follow up case, information other, dan non-member. Saya ubah menjadi 1 kotak. Saya tuliskan sesuatu yang mewakili 4 hal itu. 4 hal itu diwakili oleh istilah apa? Oh, oleh istilah recommendation for support level. Jadi pelayanan, level pelayanan yang direkomendasikan gitu ya. Nah, saya jadikan 1 kotak. Level pelayanan yang direkomendasikan ada berapa? Ada 4 kalau ditarik mundur gitu ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan ngecek seseorang kalau mau direkomendasikan untuk masuk ke pelayanan A atau B atau C, itu yang harus dicek apa saja. Tuh, jadi ini contoh yang harus dicek adalah yang pertama status keanggotaan, yang kedua alasan datang ke sana mau ngapain, yang ketiga masalahnya bagaimana, gitu ya. Terus status keanggotaan apakah bisa langsung
bisa dilihat apakah dia statusnya aktif atau tidak. Oh enggak, saya harus ngecek dua hal dulu. Apakah dia sudah terdaftar jadi anggota, jadi member, apakah ID-nya masih aktif gitu ya, atau dia sudah bayar iuran bulanan misalnya gitu untuk ID-nya ini. Nah, kalau reason-nya, alasannya bagaimana? Apakah reason-nya bisa langsung kelihatan? Oh, ternyata reason-nya bisa langsung kelihatan. Kalau orang datang bisa langsung ditanya, apa alasan Anda datang ke sini? Oh, berarti langsung kelihatan. Jadi dia tidak perlu diukur oleh variabel yang lain lagi. Nah, sekarang problemnya. Problemnya kira-kira sudah kelihatan atau masih harus diukur dengan variabel yang lain? Kalau ada pasien datang ke rumah sakit dan ditanya, masalah Anda apa? Saya batuk gitu ya, karena kan pasiennya nggak ngerti dia sakit apa gitu ya. Ternyata batuk itu karena sakit jantung gitu kan, kita nggak tahu. Karena itu di sini problemnya harus diukur dulu. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan temperatur. Yang kedua adalah dengan menggunakan gejala-gejalanya, gitu ya. Nah, kemudian dari diagram target keputusan ini akan kita buat yang selanjutnya adalah dependensi diagram. Ya, yang selanjutnya adalah dependensi diagram. Bagaimana cara membuat dependensi diagram? Wah, ini mumet delok yo. Ya, ini karena kesusu-susu tadi bikinnya. Jadi harusnya tak kasih nomor tadi ya. Jadi pertama yang ini dulu. Ini gambarnya sama persis seperti yang ini tadi, ya. Gambarnya sama persis. Diagram target keputusan, kemudian saya putar 90 derajat ke kanan jadi kayak gini. Ya, recommendation support levelnya jadi ada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah harus saya flip gitu ya, di mirror gitu ya. Di mirrornya vertikal sehingga membernya ini harusnya ada di atas. Nah, ini saya flip membernya di atas. Nah, ini gak sempat balik tadi, tulisannya kebalik juga ya. Jadi membernya akan pindah di atas. Apa tujuannya kok harus di flip? Karena pada waktu kita menuliskan diagram target keputusan tadi, yang paling kiri itu adalah variabel yang lebih penting, ya, yang lebih penting daripada variabel yang ada di sebelah kanan, lebih penting dari variabel yang ada di kanannya lagi. Tuh. Jadi yang paling kiri ini paling penting yang harus dicek duluan, ya. Karena itu dia harus di mirror, di flip supaya dia di atas. Karena nanti kalau dia ada di atas, pada proses backward sama forward chaining, dia akan dicek duluan. Gitu. Ya. Jadi ini dia di flip vertikal, membernya jadi pindah ke atas. Kalau sudah, untuk membuat dependensi diagram, kita akan mengganti simbolnya. Jadi yang pertama, perhatikan pada gambar yang sudah di flip ini, ada berapa bagian yang memiliki cabang. Jadi contoh recommendation support level, ada cabangnya 3, HMO status ada cabangnya 2, problem ada cabangnya 2, gitu ya. Semua yang bercabang ini kita kasih segitiga. Nah, contoh kita kasih segitiga. Kemudian kita cek semua kotak yang paling kiri, yang tidak ada cabangnya lagi. Ini contohnya ada 5, member, ID, reason, temperatur, sama simptom yang paling kiri, itu semua diganti menjadi garis. Nah, ini ada 5, diganti menjadi garis. Nah, sehingga kalau digambarkan jadilah seperti ini ya. Nah, ini beberapa istilah yang harus dipahami, jadi seringkali kadang salah persepsi karena nggak ngerti istilahnya gitu. Jadi saya balik sini lagi. Semua yang ada di dalam kotak ini namanya adalah atribut, ya. Semua yang ada di dalam kotak namanya atribut, atau kadang ada yang menyebutnya variabel, terserah lah ya, atribut atau variabel. Nah, atribut atau variabel yang paling kanan itu namanya output atribut. Selebihnya semua adalah input atribut, ya. Jadi sini saya tuliskan recommended support adalah output atribut. Member status adalah input atribut. Member adalah input atribut. ID valid, reason, temperatur, other symptom, problem adalah input atribut. Gitu ya. Nah, cuman input atribut ini ada dibagi menjadi 2 jenis kalau di sini.
Yang pertama adalah yaitu ada input atribut yang dinamakan faktor kritis, yaitu input atribut yang ada di simbol segitiga. Jadi yang ada di simbol segitiga kan ada member status, problem, sama recommended support. Ini dia dinamakan sebagai faktor kritis. Semua atribut dengan simbol segitiga, gitu ya. Sedangkan atribut yang tidak di simbol segitiga, ada member, ID valid, reason, temperatur, sama other symptom, ini nanti akan jadi user interface atau kumpulan pertanyaan pada waktu ada orang yang berkonsultasi, gitu ya. Nah, kemudian ada nilai atau input atributnya, ya. Jadi contohnya adalah input atribut yes, no, ini input atribut nilai ya, nilai atau value atribut. Kemudian di sini ada oke, not oke juga. Ini juga sama value atribut juga. Ya. Kemudian kalau dependensi diagramnya sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat tabel keputusan. Berapa jumlah tabel keputusan yang kita buat, itu kita bisa hitung jumlah segitiganya. Jadi jumlah segitiganya ada 1, 2, 3. Kita kasih nomor dulu. Cara ngasih nomornya gimana? Dari sebelah kanan, dihitung dari kanan, kemudian ke atas, kiri, ya. Jadi dari kanan ke atas, kiri, bawah. Sehingga nomornya 1, 2, 3. Itu kalau misalnya di sini ada lagi levelnya, berarti di sini ada 1, terus di sini ke kiri bawah, atas lagi, gitu ya. Seperti itu cara ngasih nomornya. Sehingga ini namanya rule set 1, rule set 2, dan rule set 3. Oke. Nah, tabel keputusan yang kita bentuk nanti akan sama jumlahnya dengan rule setnya. Jadi kalau rule setnya ada 1, 2, 3, berarti nanti tabel keputusannya ada 3, ya. Nah, ini membentuk tabel keputusan. Nah, ini adalah dependensi diagram utuh. Pada waktu kita membentuk rule set 1, anggap dependensi diagramnya itu hanya sepotong ini aja yang depan. Jadi saya tuliskan gini. Nah, anggap dependensi diagramnya hanya sepotong ini saja. Jadi yang lain nggak usah dilihat dulu. Yang lain nggak usah dilihat dulu, yang dilihat cuman yang sepotong ini. Nah, dari sini langkah pertama kita buat plan. Kita buat rencana dulu. Rencananya kita tuliskan semua input atributnya. Input atributnya ada member status, ada reason, ada problem. Saya tulis member status, reason, problem. Setelah itu dituliskan semua value atributnya. Member status, value atributnya oke, not oke, reason ada 3, problem ada 2. Ya. Kemudian jumlah input atributnya saya tuliskan di sebelah kanan. Ada 2, 3, 2. Berapa jumlah baris di dalam tabel keputusan lengkap, itu adalah hasil perkalian dari semua value-nya. Jadi 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Jadilah tabel komplit ini, ada A1 sampai A12. Kemudian nanti ada reduction tabel, yaitu menyederhanakan tabel keputusan. Contoh 12 disederhanakan jadi B1 sampai B6. Oke, ini juga saya lihat masih banyak yang bingung ya, sehingga saya buatkan kayak gini ya. Oke, jadi ini adalah planningnya tadi. Perhatikan yang saya lingkari merah, ini adalah yang kita gunakan untuk menghitung peletakan value atribut di dalam tabel keputusan lengkap. Nah, jadi tadi ada 3 ya, member status, reason, problem. Saya tulis ini, member status, reason, problem. Member status, karena dia ada paling atas, berapa jumlah penyebaran dari 2 value atributnya, cara ngitungnya adalah ini, totalnya 12 dibagi 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sehingga di sini ada 6 baris yang isinya oke, 6 baris isinya not oke. 6 ini. Kalau kita lihat A1 sampai A6 isinya oke, A7 sampai A12 isinya not oke. Ya. Terus kemudian kalau yang reason bagaimana, Bu? Kalau yang reason kita ambil jumlahnya dari member status. Kita ambil dari yang sebelah kiri yaitu 6. 6 dibagi dengan jumlah value-nya 3.
Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi ada 2 baris nanti isinya new case, 2 baris follow up case, 2 baris information other. Jadi di sini new case 2, follow up case 2, information other 2. New case 2, follow up case 2, information other 2. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita ambil dari totalnya reason 2 dibagi dengan totalnya value di sini 2. Hasilnya 1. Berarti 1 baris isinya serius, 1 baris isinya non serius. Jadi serius, non serius, serius, non serius gitu. Nah, ini kalau sudah jadi, kalau teman-teman coba ngecek, pasti gitu ya, pasti semua baris akan unik, nggak ada yang sama ya. Oke, new case serius, oke, new case non serius. Nah, pasti dia akan unik, nggak ada yang sama ya. Nah, beberapa tugas, beberapa kelas yang tahun lalu juga saya lihat banyak yang salah untuk membentuk tabel keputusan lengkapnya, sehingga nanti rule-nya juga pasti salah gitu ya, rule-nya juga pasti salah, sehingga ini harus diperhatikan. Oke, itu untuk input atributnya ya. Sekarang untuk output atributnya. Untuk output atributnya di sini adalah recommended support level. Ada level 1, level 2, level 3, information other sama non-member. Jadi kalau tadi target keputusannya ada 4, Bu. Yaitu ada new case, follow up case, information other sama member. Ternyata yang new case itu, new case sama follow up case itu dipecah lagi, jadi ada level 1. Jadi level 2 itu khusus new case yang gitu ya, yang tidak parah. Level 3 adalah untuk follow up case yang tidak parah. Sedangkan kalau ada yang pasien datang dan kondisinya sudah parah, sudah gawat, maka semua masuk ke level 1. Gitu ya. Jadi di sini ada level 1, level 2, level 3, ada information other dan non-member. Bagaimana menentukan nilai dari output atributnya ini? Untuk menentukannya yang paling benar gitu ya, yang paling benar kita harus punya data dari pakar. Jadi data dari pakar kita analisa, terus kemudian kita masukkan di sini. Oh, data saya dari pakar katanya gitu ya. Kalau status keanggotaannya oke dan problemnya serius masuk level 1 gitu. Nah, tetapi nanti kalau teman-teman dihadapkan pada kasus yang sebenarnya, seringkali pakar itu nggak mau langsung ngasih data kayak gitu, ya. Sehingga biasanya kita sebagai knowledge engineer, yaitu orang yang membangun sistem pakar, itu harus melakukan analisa dan meletakkan dulu semua nilainya di sini berdasarkan data yang kita miliki. Kalau sudah, baru nanti kita akan tunjukkan ke pakarnya untuk meminta validasi. Jadi kita minta validasi pakarnya. Pak, Bu Pakar, apakah ini sudah benar gitu ya? Apakah sudah sesuai? Gitu. Kemungkinan besar akan benar kalau kita analisanya juga benar, gitu ya. Tapi dalam beberapa tugas kita di mata kuliah sistem pakar, saya tidak menuntut teman-teman untuk berkonsultasi ke pakar ya. Kecuali nanti teman-teman kalau tugas akhirnya adalah sistem pakar, pastikan bahwa masalah yang diangkat memang ada pakarnya. Ya. Oke, jadi di sini contoh sudah diletakkan seperti ini untuk di output atributnya. Sekarang kita akan coba melakukan reduksi tabel, menyederhanakan tabel. Bentuk yang paling sederhana itu bisa kita lihat dari kolom outputnya. Dari kolom outputnya. Jadi di kolom outputnya kita hitung berapa nilai yang unik, gitu ya, yang berbeda. Jadi di sini kalau kita hitungkan ada level 1, level 2, level 3, information other sama non-member. Yang lain level 1, oh ini sama itu ya, information other sama dengan ini, non-member sama dengan ini. Jadi kita hitung yang beda saja, totalnya ada 5. Sehingga kalau kita melakukan reduksi tabel, paling sedikit nanti adalah 5. Jadi kalau 12 baris ini bisa kita sederhanakan menjadi lebih besar sama dengan 5. Jadi minimal 5. Bisa 5, bisa 6, bisa 7, tergantung nanti bagaimana proses penyederhanaannya. Ya. Kemudian cara menyederhanakan adalah
kelompokkan baris berdasarkan nilai output atribut yang pertama. Jadi ini yang saya tandai biru ya. Ini kelompok 1, isinya A2 saja. Ya, ini kelompok 2, isinya A4 saja ya. Yang ini kelompok 3, isinya information other. Yang ini kelompok 4, isinya non-member ya. Yang nggak saya kotai ini kelompok 5, level 1 gitu ya. Jadi semua dikelompok-kelompokkan dulu. Kalau sudah dikelompokkan, selanjutnya kita akan ngecek input atribut, yaitu kolom nomor 2, 3, dan 4. Untuk ngecek input atributnya, ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah kita cek apakah semua nilainya sama. Kalau semua nilainya sama, nanti akan tetap dituliskan di dalam tabel reduksi. Tapi kalau nilainya beda, maka kita harus ngecek lagi apakah semua nilai dari atribut, input atribut itu sudah muncul. Kalau sudah muncul, berarti kita abaikan dengan menuliskan don't care, gitu ya, tanda strip gitu aja. Tapi apabila tidak muncul semua, maka baris itu tidak bisa digabungkan atau tidak bisa direduksi jadi satu. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Jadi contohnya di sini, ini adalah tabel komplit kita, A1 sampai A12, ya, tabel komplitnya A1 sampai A12. Terus kemudian tadi kita kelompokkan menjadi 5 tabel. Kita kelompokkan menjadi 5 tabel. Tabel yang pertama di sini level 1 tadi ya, A1 sama A3. Tabel yang kedua isinya A2 saja, level 2 aja. Kemudian tabel yang ketiga isinya A4, level 3 saja. Tabel yang keempat isinya A5 sama A6, information other saja. Dan tabel yang kelima A7 sampai A12, non-member. Ya. Jadi tabel komplitnya dipecah dulu gitu ya. Tapi kalau kita sudah biasa tanpa memecah seperti ini pun saya yakin pasti sudah bisa gitu ya. Ini contoh detailnya kita pecah semua. Nah, yang hanya satu baris saja berarti sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, biarkan gitu ya. Jadi A2 sama A4 ini nggak bisa disederhanakan lagi. Yang kita bisa sederhanakan adalah berarti untuk yang level 1 information other sama non-member. Nah, yang pertama di sini untuk yang level 1. Untuk yang level 1 pertama tadi kan kita cek dulu, gitu ya, kita cek dulu kolom yang paling kiri di sini, member status. Apakah member statusnya sama? Oh, sama-sama oke. Berarti nanti kita tulis oke di dalam reduksi tabelnya. Kemudian kita cek juga untuk reason-nya. Nah, reason-nya ternyata beda, Bu, nggak sama. Ya. Kalau member statusnya sama, oke. Reason-nya kok nggak sama? Ada new case sama follow up case. Nah, berarti kita cek dulu. Kita cek dulu di sini tadi ya. Reason-nya ada 3, new case, follow up case, sama information other. Ada 3. Tapi tadi yang muncul cuma 2, new case sama follow up case saja. Nah, karena tidak muncul semua, gitu ya, tidak semua nilai muncul, maka tidak bisa direduksi. Karena nggak bisa direduksi, maka ini tetap jadi satu baris, ini jadi satu baris. Jadi ini nanti di dalam tabel reduksinya, ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, gitu ya. Nah, baris kelimanya di sini kita lihat, member statusnya sama-sama oke. Reason-nya sama-sama information other. Problemnya beda, Bu. Ada serius sama non-serius. Nah, kita lihat problem itu ada berapa jumlah value-nya? Ada 2, Bu. Apa itu? Serius sama non-serius. Dan sudah keluar semua di sini. Berarti nanti bisa digabung karena 2 nilai sudah muncul semua. Digabungnya adalah dengan don't care. Diabaikan. Ya. Kemudian untuk yang non-member juga sama. Member statusnya semua sama, not okay.
member statusnya semua sama not oke, berarti nanti akan ditulis di reduksi tabelnya not oke. Untuk reasonnya di sini beda, ada new case, follow up case, sama information other. Dan kita lihat semua sudah muncul dari value-nya reason. Ada new case, follow up case, dan information other sudah muncul semua. Kemudian problem sudah muncul semua juga, serius dan non-serius. Berarti untuk reason sama problem bisa kita buat don't care semua. Ya. Nah, sehingga nanti akan jadi seperti ini. B1, oke, new case, serius, level 1. Nah, ini. Oke, new case, serius, level 1. Ya. B2, oke, new case, non-serius, level 2. Nih. Oke, new case, non-serius, level 2. Setelah itu, oke, follow up case serius level 1. Nah, ini dibalik aja nulisnya, nggak apa-apa ya. Oke, follow up case serius level 1 di sini. Terus di sini, oke, follow up case non-serius level 3. Oke, follow up case non-serius level 3. Yang kelima, di sini, oke, information other, don't care. Gitu ya, information other. Jadi di sini, nah, oke, information other, ini don't care. Information other. Nah, untuk yang keenam juga sama, not okay, don't care, non-member. Jadi di sini not okay, ini semua sama, not okay. Yang ini don't care, non-member. Oke, jadinya tinggal 6 baris. Nah, dari 6 baris ini selanjutnya akan kita tuliskan rule dalam bentuk proportional logic. Ya, rule dalam bentuk proportional logic itu kita gunakan implikasi if, then, else, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan, rule 1 saya bentuk dari B1 sama B3. Kenapa? Karena nilai outputnya sama-sama level 1. Jadi saya tuliskan, if member status oke, B1 sama B3 sama-sama oke, and reason-nya new case, ini reason-nya new case yang B1, or reason-nya follow up case yang B3, and problemnya serius, sama-sama serius, then support-nya level 1. Yang selebihnya semua tinggal ditulis ulang. Yang rule 2, di sini member status oke, kemudian reason-nya new case, problemnya non-serius, dan support-nya level 2. Dan seterusnya semua tinggal ditulis. Nah, untuk yang don't care itu berarti nggak usah ditulis ya. Jadi contoh yang B6 kita nulisnya cuman if member status not okay itu aja. Jadi yang ditulis cuman yang not okay. Yang don't care diabaikan, kita langsung then gitu ya, langsung then supportnya non-member. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke rule set 2. Terakhir tadi saya cek yang belum mengumpulkan cuman sekitar 4 orang juga gitu ya. Jadi sama kayak yang tugas 1. Jadi saya kira yang tugas kedua ini semua udah mengumpulkan gitu ya. Nah, ini kita bahas jawabannya yang benar kayak gini gitu ya. Nah, untuk rule set 2 ini saya gambarkan lagi potongannya dependensi diagram. Jadi sekarang yang akan kita hitung hanya sepotong ini saja, yang lain diabaikan, yaitu pada member status. Jadi kalau pada rule set 2, output variabelnya adalah member status. Input variabelnya adalah member sama ID valid. Itu di rule set 2 saja ya. Yang pertama adalah planning. Planning atributnya saya tuliskan semua, atributnya ada member sama ID valid, member ID valid. Jumlah atributnya saya tulis ada yes no masing-masing 2 sama 2. Kemudian jumlah barisnya adalah 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian saya buat tabel komplitnya, di sini A1 sampai A4. Caranya sama kayak tadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti karena ini yes sama no, di sini yes-nya 2, no-nya 2. Gitu ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti sini yes, no. Seperti itu ya. Kalau kita lihat, sudah nggak ada yang sama. Nah, untuk member statusnya di sini kita yang ngisi. Jadi, nanti kalau ada tugas apapun, teman-teman saya bebaskan untuk mengisi, tetapi pastikan bahwa itu masuk akal, gitu ya. Jadi contoh di sini kita isi
Jika dia sudah terdaftar jadi member dan iurannya bayar terus, maka status keanggotaannya ya oke, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia terdaftar dari member tapi nggak bayar iuran, oh ya nggak oke berarti. Kalau dia nggak terdaftar dari member tapi terus bayar iuran, ya juga nggak oke gitu. Nah, kalau dua-duanya no juga nggak oke. Contohnya seperti itu. Nah, untuk reduksi kita pecah jadi 2 tabel ya. Ini sengaja nggak saya pecah karena cuma 1 baris. Jadi yang saya blok hijau ini tabel pertama, ini tabel kedua gitu mecahnya ya. Nah, karena A1 yang oke cuma 1, maka nanti tidak bisa kita reduksi, langsung kita tulis saja. Yes, yes, oke. Kemudian A2 sampai A4, kita akan coba untuk mereduksi. Yang pertama adalah lihat member status. Not oke semua, kita paksa gabung jadi 1. Bisa apa enggak? Kita coba ya. Kalau misalnya kita gabung jadi 1, not oke semua, A2 sampai A4, itu yes sama no keluar. Keluar semua gitu ya. ID validnya no sama yes juga keluar semua. Tadi kata Bu Rina kalau semua muncul berarti membernya don't care, ID validnya don't care. Member statusnya not okay gitu ya. Nah, kalau input variabelnya semua don't care, artinya rule-nya tidak jadi, gitu ya. Tidak jadi sebuah rule. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena itu, A2 sampai A4 nggak bisa digabung jadi 1. Jadi meskipun dia sama-sama not okay, ternyata nggak bisa digabung jadi 1, Bu. Kalau digabung jadi 1, rule-nya nggak terbentuk, gitu ya. Karena itu, sekarang saya lihat kolom yang inputan yang paling kiri, yaitu member. Inputan yang paling kiri ini kita lihat yes-nya 1, no-nya 2. Nah, berarti kita pecah lagi tabelnya. Yes yang A2 jadi 1 tabel, kemudian A2 sama A4 jadi 1 tabel. Ya. Karena A2 cuman 1 baris saja, langsung kita tulis saja di sini. Yes, no, not okay. Tinggal A3 sama A4 saya gabungkan jadi 1. Jadi A3 sama A4 kita lihat membernya no. Sama, berarti kita tulis no. ID validnya yes sama no. Oh, keluar semua, Bu. Di sini yes sama no keluar semua. Berarti don't care. Kita tulis don't care. Not okay. Jadi untuk rule set 2 nanti meskipun nilai outputnya di sini 2, tapi menghasilkan 3 rule. Gitu ya. Karena itu tadi kenapa yang di atas saya tulis lebih besar sama dengan, bisa lebih gitu ya. Kalau kita ngomong rule set 2, berarti di sininya kan 2. Oke sama not oke. Berarti saya untuk mereduksinya bisa lebih besar sama dengan 2, minimal 2. Tapi kalau misalnya yang not oke-nya tadi kita gabung, ternyata nggak jadi rule, jadinya cuma 1. Berarti nggak memenuhi, wong harusnya minimal 2 gitu ya. Berarti harus kita pecah lagi lebih dari 2. Seperti itu ya. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk rule. Nah, perhatikan rule number-nya ya. Rule number-nya di sini melanjutkan. Jadi kalau rule set 1 tadi ada rule 1, 2, 3, 4, 5. Rule set 2-nya nanti melanjutkan. Rule 6, rule 7, rule 8. Ya, melanjutkan. Jadi tinggal ditulis saja dalam bentuk kata-kata, if member yes and ID valid yes, then member status okay. Gitu. Jadilah di sini. Jadi 3 rule. Sekarang rule set 3. Nah, rule set 3, saya ambil penggalan dependensi diagramnya kayak gini. Jadi kalau di dalam rule set 3, atribut outputnya adalah problem, inputnya adalah temperatur, dan other symptom. Di sini saya tulis. Temperatur ada 3 value, yaitu normal, abnormal, sama not no. Kemudian other symptomnya ada 2, yaitu yes sama no. Berapa jumlah baris dari complete decision table-nya? 3 kali 2 sama dengan 6. Ini saya tulis A1 sampai A6. Saya tuliskan 6 dibagi 3. Berapa? 2. Berarti normalnya 2 kali, abnormalnya 2 kali, not no-nya 2 kali. Gitu ya. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ya, berarti yes, no, yes, no, yes, no. Masing-masing 1-1. Nah, untuk problemnya ini sekali lagi kita sendiri yang menentukan. Jadi ini contohnya adalah, kalau saya temperaturnya normal, kemudian ada gejala, other symptomnya ada, gitu ya. Tapi ada gejala nih,
tapi temperatur saya normal. Wah, berarti saya termasuk kondisinya serius gitu. Kenapa? Karena ada gejala misalnya gejalanya muntah-muntah, pingsan, tapi kok temperaturnya normal gitu. Wah, ini serius gitu ya. Atau kalau zaman sekarang ini OTG ya. OTG, apa itu? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu kalau gejala COVID sekarang, corona kan yang paling gampang temperaturnya ya. Temperaturnya normal gitu. Ini dia masuk serius. Tapi kalau temperaturnya normal, tidak ada gejala, maka dia tidak serius. Ya. Nah, kalau temperaturnya abnormal itu berarti sangat dingin atau sangat panas gitu ya. Misalnya kalau kita manusia itu berapa? 36 sampai 37 lah ya temperaturnya. Misalnya dia sampai 34 derajat berarti abnormal gitu ya. Atau dia 40 derajat gitu. Wah, itu abnormal. Jadi meskipun ada gejala atau tidak ada gejala, semua dia dianggap serius karena temperaturnya abnormal. Bagaimana kalau temperaturnya tidak diketahui? Tidak diketahui itu bukan berarti tidak diukur ya, bukan berarti tidak diukur. Jadi ada kasus orang yang sakit diukur pakai termometer, tapi termometernya itu nggak bisa diem, gitu ya, turun naik terus. Jadi temperaturnya nggak bisa tahu ini sebenarnya temperatur orang ini berapa gitu. Jadi kalau di dalam termometer itu saya mengukur kan biasanya kayak air raksa gitu ya, turun naik gitu ya. Kalau sudah diem, oh berarti temperaturnya sekian gitu. Jadi kalau not no itu artinya termometernya nggak bisa nunjukkan temperaturnya berapa gitu. Nah kalau temperaturnya nggak bisa diketahui, maka dia juga dianggap serius. Oke. Nah, apakah mungkin outputnya berbeda? Sangat mungkin. Jadi sangat mungkin apabila saya sebagai orang yang merancang sistem pakar dengan orang lain yang merancang sistem pakar, analisanya berbeda. Mungkin kita memperoleh datanya dari sumber yang berbeda. Mungkin pakar yang kita ajak konsultasi berbeda, gitu ya, sehingga sangat mungkin di sini outputnya yang kita tulis berbeda. Oke, dari A1 sampai A6 kita akan melakukan reduksi. Jadi kalau kita lihat outputnya di sini ada dua, Bu, serius sama not serius. Berarti saya bisa menyederhanakan minimal menjadi 2 baris. Ya, kita coba lagi, minimal menjadi 2 baris. Yang not serius karena cuma 1, berarti otomatis dia tinggal ditulis saja ya. Nah, kalau yang serius ini ada 5 baris. Kalau misalnya saya jadikan 1 baris, kasusnya sama kayak rule set 2 tadi, ya. Rule-nya tidak terbentuk, ya, sehingga saya ceklah di temperatur sini. Di temperatur yang serius adalah A1, A3 sama A4 ini sama abnormal, A5 sama A6 sama not no. Jadi akan jadi 1 rule A2, terus kemudian akan jadi lagi rule 1 dengan normal, rule 1 dengan abnormal, rule 1 dengan not no. Sehingga akan jadi 4 tabel untuk reduksinya. Ya. Jadi sini saya tinggal nuliskan, yang normal berarti normal, yes, serius. Yang abnormal, 2 ini saya gabung jadi 1. Saya nulisnya abnormal. Terus di sini other symptomnya yes sama no, keluar semua, berarti don't care, serius. Yang not no saya gabung jadi 1. Di sini yes no keluar semua berarti don't care, terus serius. Nah, dari tabel reduksi B1 sampai B4 ini ternyata bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3 rule ya. Jadi B3 sama B4 kita gabung jadi 1 seperti kasus pada rule set 1 tadi ya. Sehingga di sini ada rule 9, rule 10, rule 11. Nah, sebenarnya kita membuat rule ini kita lakukan dulu, baru terakhir kita tuliskan di dalam dependensi diagramnya, baru ditulis, oh jadi 3 rule, rule 9 sampai rule 11. Gitu. Oke, ini untuk tugas yang kedua. Ini adalah rule lengkapnya, rule 1 sampai rule 11.